Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ingin menyapa juga jemaat yang mengikuti persekutuan dewasa pada hari ini. Salam buat kita semua. Hari ini hari yang spesial ya ibu-ibu ya. Saya lihat ibu-ibu udah berdandan begitu cantik, baju merah-merah, congsam, luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk ibu-ibu yang merayakannya. 新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意。Selamat tahun baru, semoga berlimpah rezeki, semoga selalu sehat, semoga segala urusan berjalan sesuai dengan harapan. Amin. Ya, kita akan mulai persekutuan kita. Izinkan saya untuk merimain bagi Bapak Ibu untuk menyetel handphone di dalam silent mode supaya kita bisa lebih fokus di dalam beribadah. Kita akan bersaat teduh sejenak diiringi dengan musik instrumental. Kita berdoa. Saat teduh selesai. Pagi ini izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya ibu-ibu ya. Bangun pagi langsung berdandan molek. Siap-siap untuk ikut persekutuan. Hari ini kita merayakan Imlek. Tapi sebelumnya, yuk kita menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri ibu-ibu, kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia karena Tuhan sudah mengumpulkan kita di tempat ini. Sambil bertepuk tangan. Di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan telah mengantarkan kami ke tempat ini dengan selamat. Kami bersyukur Tuhan kumpulkan kami sebagai saudara seiman. Sungguh merupakan sukacita ya Tuhan ketika Tuhan hadirkan kami bertemu dengan teman-teman kami. Kami ingin memulai persekutuan kami Tuhan.
Kiranya roh Tuhan terus memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir. Dan biarlah ketika kami mendapatkan berkat hari ini, kami boleh membagikannya, berkat itu kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nats pembuka kita akan kita baca bersama-sama dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sungguh suatu perintah yang begitu mulia dari Tuhan, kita diajak untuk mengasihi sesama kita. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Nafiri. Saya persilakan.
Terima kasih untuk ibu-ibu dari Paduan Suara Nafiri. Ternyata bukan hanya penampilannya yang cantik, tapi suaranya juga yang wow, memukau kita semua. Terima kasih. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada satu lagu yang begitu melekat di dalam hati saya. Tuhanku bila hati kawanku. Lagu ini mungkin sering kali kita nyanyikan, namun kita kadang juga lupa bahwa ketika kita bertutur kata, bertingkah laku di dalam hubungan pertemanan kita, seringkali kita melukai hati teman kita. Saat ini kita mau minta ampun pada Tuhan, kita mau persiapkan hati kita memasuki firman Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin bersama-sama belajar di tengah-tengah perayaan Imlek. Bagaimana Imlek itu boleh kami maknai dalam kehidupan kekristenan, di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami ingin belajar dari firman-Mu, Tuhan menolong kami, sehingga apa yang boleh kami baca dan kami dengar, boleh menolong kami, menggugah hati kami untuk semakin lebih baik dan semakin mengerti apa tugas kami di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Menggunakan kehidupan kami dengan sebaik-baiknya dalam ikatan kasih Philadelphia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama membuka kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu-ibu sekalian, perayaan Imlek selalu identik dengan keluarga. Saling mengunjungi, bahkan selalu mengunjungi orang tua dan sebagainya. Perayaan Imlek selalu identik dengan kebersamaan dan juga hubungan yang dipulihkan. Jadi ada 3 hal yang penting: keluarga, atau kebersamaan dan hubungan yang dipulihkan. Orang mungkin pulang kampung. Kalau kita nonton TV di Cina itu
macet total karena semua pulang kampung dengan kendaraan. Perayaan Imlek selalu identik bukan hanya dengan untuk pulang kampung, mengunjungi orang tua, tapi makan bersama. Saling memberi perhatian dan mempererat relasi satu dengan yang lain. Jadi Imlek itu mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak bisa dijalani sendirian. Ada keluarga, ada sanak keluarga dan sebagainya. Kita membutuhkan satu sama lain. Nggak bisa sendirian, ada keluarga, kebersamaan, dan hubungan yang dipulihkan. Nah, Alkitab menyebut kasih seperti ini dengan kata Philadelphia, kasih persaudaraan. Makanya ada kota Philadelphia di Amerika, itu kota persaudaraan. Nah 1 Petrus pasal 1 ayat 22 tertulis, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi katakan di sini, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kasih persaudaraan bukan sekedar perasaan hangat, tapi cara hidup orang percaya. Saya ulangi kalimat ini, kasih persaudaraan bukan sekedar perasaan hangat. Bisa bicara, bisa ngomong, bisa baik-baik. Tapi cara hidup orang percaya dalam hidup bersama dalam persekutuan. Nah itu sebabnya Philadelphia berasal dari hati yang diperbaharui. Jadi nggak mungkin kita bisa punya kasih persaudaraan kalau hati tidak diperbaharui. Hati itu menyangkut pikiran, perasaan, keinginan, kemauan. Ayat 22 mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran. Artinya apa? Kasih persaudaraan lahir dari hidup yang diubahkan Tuhan. Hati yang sudah disucikan oleh Tuhan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi tanpa mengubah diri, tanpa menyucikan diri, tanpa taat kepada Tuhan, nggak mungkin orang punya kasih persaudaraan. Kasihnya kasih yang munafik. Kasihnya kasih yang mementingkan perut. Ada imbalan. Jadi kasih persaudaraan lahir dari hidup yang diubahkan karena ketaatan. Bukan karena kita cocok. Hopengnya gitu ya. Karena kita sependapat atau karena kita sama karakternya. Sifat kita sama ya. Itu sebab kita harus menjalin kasih persaudaraan. Itu bukan. Tetapi karena kita sama-sama dikasihi Tuhan. Jadi kasih persaudaraan bukan kasih yang memilih-milih. Tapi karena ketaatan kepada firman Tuhan. Kasih yang sering kali kita miliki adalah kasih yang memilih-milih. Bukan kasih yang ketaatan. Apa contohnya? Mungkin dalam persekutuan dewasa saya wanita ini, perbedaan sangat nyata. Usia berbeda. Ada yang rambutnya abu-abu, putih, hitam gitu ya. Yang hitam mungkin disemir gitu ya. Usia berbeda, tua, muda, ya. Dewasa muda, dewasa tua gitu kan. Latar belakang berbeda. Ada yang hitam manis, manisnya hilang tinggal hitamnya gitu kan. Ada yang putih, berbeda kita. Ekonomi berbeda, pendidikan berbeda, karakter berbeda. Tanpa kasih persaudaraan, persekutuan mudah menjadi tempat bergosip. Persekutuan mudah menjadi tempat membandingkan diri, tempat tersinggung. Tetapi dengan Philadelphia, persekutuan menjadi tempat menguatkan, tempat bertumbuh, dan tempat merasa diterima. Syaratnya kita taat pada firman Tuhan. Bukan karena kemauan kita sendiri. Lalu Philadelphia bukan hanya berasal dari hati yang diperbaharui, tetapi kasih Philadelphia adalah kasih yang tulus. Paulus menekankan dalam bacaan kita, ayat yang ke-22, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas.
Jadi kasih yang tulus ikhlas. Apa artinya kasih yang tulus ikhlas? Kasih yang tulus ikhlas berarti tidak pura-pura. Tidak mencari keuntungan. Tidak menunggu balasan. Kasih seperti ini jarang tapi sangat dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan adalah kasih yang tidak pura-pura, yang tidak mencari keuntungan, yang tidak menunggu balasan. Apa contoh dalam keluarga misalnya? Kasih persaudaraan dalam keluarga terlihat ketika ibu tetap sabar menghadapi anak. Istri tetap setia mendukung suami. Saudara saling peduli. Kasih bukan hanya saat keadaan baik, tapi saat keadaan sulit. Jadi persekutuan kita akan punya kasih yang tulus ketika kasih bukan hanya ketika semuanya baik. Ketika kita menerima yang baik, tapi saat sulit sekalipun. Seperti lagu yang barusan. Ketika hati kawanmu terluka. Seorang ibu tetap memasak dan merawat keluarga meskipun lelah. Itu Philadelphia. Mungkin contoh dalam usaha dan pekerjaan. Kasih persaudaraan di tempat kerja terlihat ketika tidak menjatuhkan rekan kerja, membantu teman yang kesulitan, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Kasih persaudaraan membuat kita berkata, keberhasilanmu bukan ancaman bagiku. Bagaimana contoh dalam kehidupan bergereja? Kasih persaudaraan terlihat ketika kita mendengar tanpa menghakimi. Kita mengunjungi yang sakit. Kita membantu yang kesulitan. Kita tidak mudah tersinggung. Gereja bertumbuh bukan karena program gereja, tapi karena kasih persaudaraan. Tanpa kasih persaudaraan, gereja tidak akan pernah bertumbuh. Tanpa kasih persaudaraan, persekutuan kita nggak pernah bertumbuh. Lalu ayat 25. Mengapa Philadelphia itu penting? Petrus memberikan alasan besar. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberikan kepada kamu. Petrus memberikan alasan yang besar. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya artinya segala sesuatu di dunia itu sementara. Kecantikan sementara. Harta sementara. Jabatan sementara. Popularitas sementara. Tapi kasih yang berasal dari Tuhan tidak pernah sia-sia. Kasih persaudaraan adalah investasi kekal yang mendatangkan keajaiban-keajaiban. Itulah dikatakan oleh Mother Teresa. Di mana ada kasih, di situ ada keajaiban. Di mana ada kasih, di situ ada mujizat-mujizat. Keluarga kita, gereja kita, kehidupan kita nggak pernah mengalami mujizat. Jangan-jangan karena nggak ada kasih persaudaraan. Nah, bagaimana Philadelphia dalam semangat Imlek? Imlek mengajarkan memperbaiki relasi, memberi pengampunan, memulai yang baru. Ini sangat dekat dengan nilai iman Kristen. Tahun yang baru bukan hanya tentang rejeki. Semua berbau rejeki. Ngirim lapis legit, biar rezekinya berlapis-lapis. Ngirim jeruk, biar rezekinya manis seperti jeruk. Apalagi kirim angpau, biar banyak berkatnya. Apalagi? Apa semuanya? Pokoknya semua biar kalau dodol biar rezekinya lengket gitu ya. Nggak kemana-mana ya. Semua serba rezeki. Imlek, bayangin adalah rezeki. Selain rezeki, selalu ucapannya adalah soal kesehatan. Rezekinya banyak, sehat-sehat, beruntungnya banyak, begitu ya. Tapi Imlek tentang bagaimana kita mengasihi lebih sungguh-sungguh. Jadi Imlek bicara tentang kasih, mengasihi yang lebih sungguh-sungguh. Apa aplikasi praktisnya buat kita? Khususnya buat ibu-ibu. Sebab saya sendirian bapak-bapak ya. Jadi bapak bukan ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu ya. Khusus ibu-ibu.
Tahun ini Philadelphia bisa dimulai dari hal sederhana. Apa dalam keluarga? Mulai mengucapkan kata-kata yang lembut. Jangan berteriak satu dengan yang lain, kecuali rumah kebakaran. Ya, jadi kebakaran harus teriak, jangan nggak teriak ya. Mengampuni lebih cepat, jangan terlambat. Mendengar lebih sabar, jangan cepat. Jadi mendengar jangan cepat-cepat, sabar. Jadi mengampuni lebih cepat, mendengar lebih sabar. Dalam persekutuan wanita, apa? Tidak membicarakan orang lain. Betul, betul ya. Jawabnya betul gitu ya. Kayaknya semangat ya. Itu di tempat lain, tempat ini enggak ya. Apalagi itu sampai lupa jadi ya. Karena dibilang betul ya. Menyapa yang jarang hadir. Pas hadir jangan dibilang tumben. Dia nggak hadir lagi ya. Jangan, tolonglah kata-kata tumben itu disingkirkan dari pikiran kita. Apapun di rumah juga gitu. Tumben gitu ya. Suaminya baik-baik, tumben baik gitu ya. Anaknya ngerjain bantu, tumben kamu baik gitu ya. Semua dibilang tumben. Habislah itu perkaranya kalau udah bilang tumben. Langsung runtuh semangatnya. Ya. Menyapa yang jarang hadir jangan dibilang tumben. Menguatkan yang sedang lemah dan putus asa. Dalam masyarakat bagaimana menolong tetangga, peduli kepada yang membutuhkan, membawa damai, kasih persaudaraan selalu dimulai dari yang kecil, bukan yang besar. Dari yang kecil menjadi besar. Imlek mengingatkan kita akan pentingnya keluarga. Firman Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya keluarga rohani. Kita adalah keluarga rohani, bukan keluarga kumpul-kumpul. Kita keluarga rohani bertumbuh sebagai persekutuan di mana Tuhan kepala gereja. Philadelphia adalah tanda bahwa kita lahir baru. Kasih persaudaraan membuat keluarga menjadi hangat. Gereja menjadi hidup, masyarakat menjadi damai. Mari memasuki tahun yang baru dengan komitmen mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ada satu kalimat penting. Tahun baru tidak hanya membawa harapan baru, tapi kesempatan baru untuk mengasihi lebih dalam. Saya ulangi sekali lagi. Takut lupa. Ini penting. Tahun baru tidak hanya membawa harapan baru, tapi kesempatan baru untuk mengasihi lebih dalam. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah boleh belajar akan firman-Mu. Kami sudah boleh diperkuat untuk membangun persaudaraan di tengah-tengah kehidupan keluarga persekutuan si wanita GKI Gading Serpong. Biar kasih yang sungguh-sungguh itu kami lakukan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah persekutuan, di gereja, di keluarga, di tempat kami bekerja, dari manapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa pada saat ini untuk ucapan syukur atas anugerah-Mu yang telah memberikan kesatuan hati di antara panitia, penatua, donatur, simpatisan untuk pembangunan gedung gereja GKIGS sampai saat ini. Ada banyak yang masih dibutuhkan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang boleh dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Berkati agar kami boleh selalu bersama-sama dengan kesatuan hati membangun gedung gereja. Di mana ada kasih, di situ ada mujizat. Dan kami percaya mujizat itu boleh terjadi dengan sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rupa-rupa pergumulan jemaat simpatisan dalam kehidupannya. Untuk lemah tubuh, komplikasi sakit. Dan biar Tuhan boleh menolong mereka di tengah-tengah perjuangan proses kesembuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang mensekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi. Kau boleh menolong mereka dengan segala cita-cita dan harapan dan apa yang dibutuhkan. Kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga-keluarga. Kau boleh menolong keluarga-keluarga jemaat boleh rukun, damai, penuh dengan kebahagiaan dan membangun kasih, bukan hanya filia tapi agape, agar terjadi mujizat-mujizat Tuhan.
Kami berdoa buat kehidupan pasangan-pasangan muda yang sampai hari ini menantikan kelahiran anak. Kau boleh memberikan yang terbaik buat mereka. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan memberikan pasangan yang tepat. Anak-anak yang mereka rindukan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih menantikan pasangan hidup. Kami percaya anak-anak kami itu sudah dijodoh-jodohkan oleh Tuhan. Karena setiap orang dilahirkan dengan pasangannya masing-masing. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin agar pasangan anak kami, Tuhan dekatkan pada waktunya. Tuhan jaga pasangannya dengan hidup takut akan Tuhan. Hidup yang benar dan dapat berkarya, bekerja dengan benar. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa secara khusus bagi Ibu Ngawesni, Ibunda dari Ibu Leli, untuk kesembuhan sakit, infeksi paru dan darah tingginya. Kau boleh menolong, memberkati apa yang boleh sungguh-sungguh dimakan, diminum, dan segala pengobatan, sehingga boleh mendatangkan kesembuhan yang sempurna. Hari ini kami ingat ibu-ibu yang berulang tahun. Ibu Susiawati, Ibu Regina, yang Melani, Josephine Riani, Chris Jane, Laura Francisca, Liliana Gunawan, Ria Limantoro, Joy Febriani Kalalo, Linda Cendrawati, Francisca Hartanto, Lydia Dini Kurnia, Ing Mawar, Lali Ngawesni, Francisca, Lina, Santi, dan Heti Sinaga. Tuhan, kami bersyukur buat 1 tahun kembali usia yang Tuhan tambahkan. Kami bersyukur buat tahun-tahun yang lalu Tuhan menjadi gembala yang baik, yang menjaga dan melindungi mereka. Biar tahun-tahun berikutnya, di hari-hari berikutnya, Tuhan tetap menjadi gembala yang baik, yang memberikan apa yang dibutuhkan, yang memimpin ketika mereka melewati lembah kekelaman. Kau terus menyertai dan memimpin. Membimbing mereka ke air yang tenang untuk melewati air-air yang bergejolak. Dan biarlah tiap hari Tuhan memberikan rahmat dan kasih setiamu yang tak berkesudahan. Dan kehadiranmu mereka rasakan. Inilah Tuhan doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Santoni untuk firman Tuhan yang memberkati kami semua. Hari ini kita belajar bahwa kasih persaudaraan dilandasi oleh ketaatan kepada firman Tuhan, hidup yang diubahkan. Apakah kita sebagai anak Tuhan sudah memiliki kasih persaudaraan sedemikian? Mari kita jalin persekutuan kita menjadi kasih persaudaraan yang indah dan mesra. Dengan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Begitu Indah Terjalin Mesra. Kita akan menggunakan gerakan di lagu ini. Ibu-ibu bisa mengikuti gerakan saya dan juga singer. Kita boleh berikan senyum kita yang termanis kepada kanan dan kiri kita. Bersaudara, begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka.
dalam pertemanan kita seringkali hubungan antar teman tidak selalu berjalan mulus. Benar ya ibu-ibu ya? Ada aja konflik ketika kita melakukan suatu kebaikan untuk teman kita, kadang itu disalahpahami. Saya pernah ketika mencoba bersama teman saya ingin membantu seorang ibu yang sudah janda dan sudah pensiun. Kami berinisiatif untuk membantunya karena memang secara finansial perlu ditopang. Kemudian kami mencoba mendekati ibu janda ini, namun ternyata ibu janda ini malah marah gitu. Kami sempat bingung, kok kita mau memberikan pertolongan tapi kok dia marah ya. Ternyata ibu ini merasa dia merasa seperti dihina begitu. Emangnya saya nggak bisa, nggak mampu gitu. Dia merasa nggak, malu kalau ditolong, malu gitu. Nah, ketika kami mengalami itu, kami berdoa kepada Tuhan. Perlahan-lahan kami mencoba mendekati ibu ini lagi dan menjelaskan bahwa kami tidak bermaksud untuk menghinanya, tapi benar-benar kami ingin memberikan satu kasih yang tulus, kasih persaudaraan, dan akhirnya ibu itu minta maaf dan dengan hati yang mau terbuka tanpa ada rasa curiga, dia menerima pertolongan kami. Ya, memang tidak mudah ya ibu-ibu, tapi kita mau belajar untuk bertekad tetap memiliki kasih persaudaraan yang tulus di tengah lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, gereja, maupun masyarakat. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan hari ini dengan menyanyikan lagu Aku Hendak Tetap Berhati Tulus. Tahun baru tidak hanya membawa harapan baru, tapi kesempatan baru untuk mengasihi lebih dalam, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafas dan rezeki yang tak pernah berkesudahan. Amin. Bye.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak, ada beberapa warta yang akan disampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Santoni untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Juga kepada para petugas yang mengambil bagian pada hari ini, untuk Ibu Foni Suryana sebagai PP, Bu Novi, pemusik, Mariani dan Ibu Lydia sebagai singer, Ibu Natasha Muhammad, Ibu Variati dan Ikan sebagai aser, juga untuk persembahan lagu dari Paduan Suara Nafiri dan timnya. Terima kasih untuk pelayanan ibu-ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk mengenal lebih dalam, apakah di persekutuan doa ini hari ini ada yang baru hadir? Bisa berdiri sebentar? Oke, nggak ada ya. Yuk, kita lihat flyer pelayanan. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik, singer, dan pemimpin pujian untuk dapat menghubungi Ibu Tena. Terus ganti. Jika ada yang mau didoakan secara khusus, kami melayani dengan menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Kemudian ada lagi persekutuan dewasa hari tanggal 26 Februari di Aula Kana oleh Pendeta Marvan Niki Julu. Kemudian dilanjutkan oleh pembekalan mentor kakak yang akan dilakukan tanggal 27 Februari jam 3:30 secara Zoom. Temanya dari hati ke semua tempat. Pelayanan firman oleh Saudara Gerard Mutiha Binsar Michael. Diharap para mentor kakak dapat mengikuti pembekalan mentor di atas. Kemudian kami mengundang Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang ingin berdoa secara khusus dan pribadi. Gereja menyediakan ruang doa yang akan dibuka setiap Selasa jam 5 sampai jam 8 malam di ruang Kana. Nah, sekarang untuk ulang tahun. Selanjutnya ada rekan-rekan kita yang merayakan hari ulang tahun dari tanggal 24 Januari sampai 17 Februari. Diharapkan untuk yang hadir dapat ke depan untuk menerima ucapan selamat dari kami. Pertama, Ibu Liane Melani Hedi. Hadir ya? Ada kan? Ibu Liana, mari maju Bu. Kemudian Ibu Ria Limantoro, ketika Joy Febriani Kalalo, serta Ibu Valentina. Yuk pada maju. Pasangan juga? Oh. Iya. Oh, sama Pak Sam. Ini Bu Riani. Bu Riani. Bu Riani. Ibu Ria Limantoro pulang ya? Doain sekali lagi aja ya. Ya. Nanya. Oh iya. Nanti Bu Nani aja ya. Ayo. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu.
Nanti sama Pak Antoni. Lupa. Mari ibu-ibu kita sama-sama bersukacita di dalam doa untuk Pak Santoni dan teman-teman kita yang berulang tahun. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan hidup sampai pada saat ini. Terlebih saat ini kami bersukacita bersama dengan Pak Santoni, juga teman-teman kami yang lainnya Tuhan, untuk Ibu Liana, Ibu Riani, Ibu Valentina, dan Ibu Joy. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan sudah beri dan setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan sudah beri buat mereka. Kiranya Tuhan berkati, terutama untuk Pak Santoni Tuhan di dalam menjalankan kehidupannya, baik sebagai suami bagi Ibu Vera, sebagai ayah, sebagai mertua maupun sebagai cucu, sebagai opa daripada cucunya. Kami berdoa agar dalam segala hal yang dilakukan, Pak Santoni boleh menjadi berkat bagi keluarganya dan untuk jemaat-Mu juga di tempat ini. Meskipun Pak Santoni sudah emeritus, kiranya Tuhan kasih Tuhan juga tetap memberkati pelayanan Pak Santoni di ladang yang lain Tuhan, baik untuk jemaat-Mu di tempat ini maupun jemaat di tempat-tempat yang lainnya. Kiranya tangan kasih Tuhan boleh memberkati dan memakai Pak Santoni untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga agar ibu-ibu yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan tambahkan sukacita, damai sejahtera, dan kebajikan juga kemurahan Tuhan boleh senantiasa mengikuti ibu-ibu yang berulang tahun. Kami mau serahkan kehidupan saudara-saudari kami ke depannya ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar di dalam segala langkah kehidupan mereka nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak kembali ke tempat. Nanti dimohon jemaat agar pada duduk di tempatnya. Kami akan melakukan foto dari depan langsung. Untuk itu segala acara akan dimulai. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu MC.